Shalom kawan-kawan LXP, pada siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dimakan doa bagi negeri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa supaya firman yang kita dengar bisa dengan hikmat kita resapi dan kita bisa lakukan di kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada siang hari ini Engkau telah memberkati kami sehingga kami bisa mendengarkan firman yang akan Engkau sampaikan melalui saya sebagai pembawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Perkenankanlah saya untuk bisa membawakan firman ini supaya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau maksud Tuhan. Kiranya biarkan kami bersama-sama bisa belajar mengenai apa yang akan Kau sampaikan pada firman di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik kawan-kawan LXP semuanya, kawan-kawan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bisa diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 6 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Teman-teman semuanya, adanya kondisi yang tidak menentu atau yang dinamis di negeri ini, yang kita nggak tahu kedepannya bakal seperti apa, mengakibatkan banyak persoalan. Misalkan saja mungkin kawan-kawan LXP tengah dilanda kegundahan. Misalnya di saat ini kita tentu saja merasakan yang namanya pandemi COVID-19 ya. Sudah dari tahun 2020 hingga sekarang. Mungkin ada sebagian kawan-kawan yang merasa ini kira-kira sampai kapan ya? Kira-kira gimana ya nanti? Saya sekolahnya gimana ya? Ada yang mungkin kangen berkumpul dengan teman-teman, kangen dengan gurunya, pengen bertatap muka, pengen belajar mengajar secara onsite seperti itu, tapi tidak bisa karena masih di saat era pandemi, di mana kok ada varian virus baru dan sebagainya. Nah, ini kan yang membuat kita ini bingung juga ya, kita bisa melakukan apa untuk negeri ini. Nah, di lain hal, pemerintah itu juga memiliki fungsi untuk membuat kebijakan yang nantinya berdampak juga untuk kita semua. Misalkan ada PPKM, nah ini kan seperti itu kan tujuan pemerintah kan baik supaya menekan angka naiknya COVID-19, supaya rakyat-rakyatnya tidak terkena penyakit tersebut. Nah, sedangkan apa sih yang bisa kita lakukan di saat seperti ini? Apakah kita juga bisa berkontribusi untuk negeri Indonesia tercinta ini? Nah, kita perlu tahu, kita perlu ingat bahwa ada sebuah kontribusi yang bisa kita lakukan masing-masing
yaitu dengan kita berdoa untuk negeri ini. Nah, kita jangan meremehkan kekuatan doa. Kekuatan doa ini akan bisa berdampak untuk negeri ini. Tentu saja apabila kita berdoa dengan pada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmatnya. Tentu saja kita berdoa untuk pemimpin negeri ini supaya bisa membuat kebijakan yang nantinya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada seperti saat ini. Semoga ya dengan kita berdoa, pemerintah bisa membuatkan kebijakan yang tepat melalui vaksinasi supaya masing-masing rakyat Indonesia memiliki kekebalan tubuh sehingga nantinya pandemi COVID ini bisa berakhir, pertumbuhan COVID-19 bisa ditekan dan nantinya kita bisa hidup seperti sebelumnya, seperti saat kita tidak mengalami era pandemi seperti itu. Di lain hal, nasihat Paulus pada Timotius dulu juga agar menyampaikan permohonan kepada Allah untuk semua orang, kepada raja-raja, semua pembesar, dan semua yang berkuasa. Hal ini disebut dengan doa syafaat yang misalkan kita selalu lakukan di setiap kebaktian, akhir kebaktian, akhir firman Tuhan nanti kita melakukan doa syafaat. Tujuannya doa syafaat itu apa? Nah, kita juga mengertikan tadi kita mendoakan untuk pemimpin kita supaya pemimpin kita itu mendapatkan hikmat penyertaan Tuhan supaya bisa memimpin dengan baik, supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya seperti korupsi, kemudian membuat kebijakan yang mungkin tidak tepat atau merugikan masyarakat Indonesia dan nantinya akan berakibat buruk. Nah, seperti itu kita mendoakan yang terbaik untuk pemimpin kita supaya bisa bekerja berfungsi dengan baik. Doa syafaat itu tentu saja perlu kita lakukan terus-menerus. Kita perlu tekun dalam melaksanakan doa syafaat, di mana karya Tuhan nantinya bisa terlaksana, bisa terrealisasi, kemudian pemimpin itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik sehingga masyarakat yang berada di naungan pemimpin tersebut bisa mendapatkan anugerah yang akan diberikan Tuhan nantinya, seperti itu. Nah, saat ini kita semua tengah mengalami era pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, di mana pandemi menyebabkan banyak sekali permasalahan yang terjadi, seperti mungkin ada yang pekerja yang di PHK, yang sekarang tidak bisa bekerja lagi karena ada pemangkasan dari atau penyusutan sistem organisasi perusahaan. Kemudian di masyarakat Indonesia seperti adik-adik ini mungkin nggak bisa sekolah secara onsite lagi, nggak bisa bertemu teman-teman. Nah, ini kan kita mungkin sedang mengalami bersama-sama, atau juga teman-teman kan juga biasa atau familiar dengan media sosial. Kita tahu sering juga mendengar mungkin hashtag Pray for Indonesia untuk COVID ini supaya Indonesia segera lebih baik lagi. Nah, ini kan kita sering ketemu ini, atau kita mungkin pernah juga menggunakan hashtag tersebut untuk supaya menjadi trending, kemudian bersama-sama bisa mengingatkan orang-orang untuk bisa kontribusi dalam berdoa kepada bangsa Indonesia. Nah, permasalahannya kadang-kadang kita sibuk bermain media sosial, tapi apakah benar kita juga benar-benar berdoa untuk mendoakannya? Nah, ini perlu kita
ingat sekali lagi bahwa tidak hanya lewat media sosial, tapi kita juga tiap hari tentu saja perlu mendoakan untuk negeri ini supaya negeri ini cepat recovery, cepat membaik, cepat lekas sembuh, cepat dapat mengatasi era pandemi ini. Nah, semoga firman yang disampaikan pada kesempatan ini dapat mengingatkan kita untuk jangan bosan untuk berdoa kepada Tuhan agar negeri, pemimpin dan rakyatnya dapat mengalami dan menerima anugerah Tuhan menuju kesejahteraan dan kebaikan bagi negeri ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman sudah bersama-sama dengan saya belajar mengenai apa yang perlu atau kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini. Marilah kita sejenak bisa meresapi dengan saat berdoa dan kemudian nantinya dilanjutkan untuk doa syafaat. Marilah kita hening sejenak dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada siang hari ini kami telah diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kita telah diingatkan lagi Tuhan untuk selalu membawakan doa untuk negeri ini Tuhan, di mana kita tahu Tuhan bahwa Indonesia dan negeri-negeri semua negeri telah mengalami yang namanya COVID-19 ini Tuhan. Kiranya pandemi ini semuanya segera berakhir Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan untuk tenaga medis yang menjadi garda depan, yang menjadi garis depan dalam menangani COVID Tuhan. Berkati untuk dokter dan perawatnya Tuhan, supaya mereka diberikan kesehatan dan keselamatan Tuhan, dengan melakukan pengorbanan pekerjaannya Tuhan. Mereka berjuang untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Juga berkati Tuhan untuk pemerintahan Indonesia Tuhan. Semoga pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat Tuhan, seturut kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Berkati juga untuk para unit pertahanan Indonesia Tuhan, supaya keamanan dan ketentraman Indonesia bisa berjalan terus di Indonesia Tuhan, supaya bisa memberikan pengertian Tuhan karena menjalankan tugas, supaya rakyat kami sebagai rakyat bisa diingatkan dan ikut berkontribusi untuk mencegah, untuk mentaati peraturan yang diberikan atau disampaikan oleh pemerintah Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan untuk Gereja GKI Temanggung Tuhan, yang juga ikut berjuang bersama negeri ini Tuhan, dalam mendoakan supaya organisasi gereja ini Tuhan bisa berkontribusi untuk negeri ini Tuhan. Mendoakan para pemimpin supaya bisa bekerja dengan baik Tuhan, dan semua kebijakannya diberikan sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Berkati GKI Temanggung ini Tuhan, supaya bisa bertumbuh dan berkembang seturut dengan pelayanan yang dibutuhkan untuk negeri ini Tuhan. Berkati juga terkhususnya Komisi LXP Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, supaya remaja bisa bertumbuh berkembang bersama untuk memahami dan memuliakan nama-Mu Tuhan, menyesuaikan apa yang perlu diberikan untuk negeri ini
ikut berkontribusi juga untuk negeri ini, mendoakan untuk negeri ini. Berkati juga komisi-komisi lain Tuhan, komisi lansia, komisi dewasa, kemudian komisi sekolah minggu, K3 dan kegiatan lainnya Tuhan, agar Tuhan mau apa yang program-program kerja yang mereka telah rancangkan, semoga dilancarkan semuanya Tuhan. Semoga rancangan kegiatan komisi-komisi yang baik ini yang sudah dirancangkan bisa terlaksanakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan untuk kesehatan seluruh Indonesia Tuhan, kesehatan komisi-komisi dan jemaat GKI Temanggung Tuhan. Kiranya Kau sertai Tuhan orang yang sakit, orang yang sekarang kurang sehat. Kiranya Engkau berkati Tuhan melalui vitamin, makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan, melalui aktivitas dan kegiatan yang mereka konsumsi laksanakan Tuhan, supaya dijauhkan dengan yang namanya penyakit Tuhan. Kiranya berkati Tuhan orang tua kami Tuhan yang bekerja untuk kami Tuhan, berikan kesejahteraan dan kesehatan Tuhan bagi mereka Tuhan, supaya mereka bisa berbahagia di dalam nama-Mu Tuhan. Berkati juga pendidikan Tuhan, kawan-kawan semuanya yang sedang menempuh pendidikan di dalam mengerjakan tugas. Kiranya Kau sertai mereka di dalam mereka belajar, berproses untuk bisa mendapatkan ilmu yang nantinya bermanfaat untuk gereja dan bisa berkontribusi untuk negeri ini Tuhan. Kiranya terpujilah nama-Mu Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.